Tujuannya untuk memperketat, bukan untuk mempermudah. Tapi yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana jika itu untuk tujuannya menghentikan perceraian ya Mbak Mina ya. Tapi ada perempuan-perempuan yang menolak untuk dipoligami, akhirnya tetap saja kan perceraian itu akan terjadi begitu. Kalau misalnya ada yang merasa kita dibolehkan untuk berpoligami, tadinya tidak terfikirkan untuk berpoligami, maka ASN itu mengambil langkah itu dan istrinya menolak begitu. Ya poligami kan kalau prosedural tidak akan terjadi kalau tanpa izin istri. Artinya walaupun misalnya itu sudah menjadi kunci, perceraian terjadi karena sudah ada perdebatan di mana mereka ada ya ketidakcocokan karena kan sudah sempat disounding akan ada poligami gitu, tidak disetujui, oke tidak jadi dilakukan, tapi si istri memilih untuk mundur dan bercerai. Artinya kan tingkat perceraian tetap ada. Iya, tentu itu pilihan kepada perempuan. Apakah ia memilih bercerai atau dia memberikan persetujuan kepada suaminya, atau tetap bertahan dalam kondisi yang demikian gitu ya. Nah, dalam hal seorang ASN atau istri ASN, ketika misalnya menempuh perceraian, itu juga di dalam lingkup kerja ASN, TNI, Polri, itu juga ada proses bisa dikatakan pembinaan ya, untuk atasan atau lembaga yang ada untuk memastikan dan memberikan semacam mungkin nasihat ya, agar tidak terjadi perceraian. Dan kalau misalnya pilihan pasangan itu oke, saya tidak sepakat poligami, pilihannya adalah bercerai, maka bercerainya itu dilakukan yang memastikan anak dan istri itu juga tidak terbengkalai atau tidak mengalami penelantaran. Yang kalau dalam konteks PP 45 tahun 1990 maupun Pergub ini, istri itu berhak atas sepertiga gaji, anak berhak atas sepertiga gaji. Kalau tidak ada anak, itu ada setengah. Dan ketika itu ada putusan pengadilan, itu bisa langsung ke pemerintah daerah tentu, dan itu bisa didistribusikan setiap bulan. Nah, saya pikir itu konteks aturan ini yang juga harus dilihat ya, bahwa ini juga menjamin istri-istri yang diceraikan karena misalnya suaminya memilih poligami. Baik, kalau dari Pak Trubus tadi sempat katakan bahwa akan ada dampak sebenarnya. Ada dampak apa saja sih baik dari lingkungan ASN itu sendiri, kinerja mereka sebagai ASN? Iya, karena gini, ada dampak misalnya kinerja, katakan pemerintah mengatakan ini nanti akan meningkatkan kinerja ini. Nah, ini kan sesuatu yang belum bisa dikatakan apa ya seperti itu. Artinya kinerja ini kan didukung oleh faktor-faktor lain, tidak hanya semata-mata karena yang bersangkutan poligami kemudian ada semangat, karena kekhawatiran kita timbul pemikiran bahwa kalau begitu kita berpoligami aja supaya kinerjanya naik kan, seperti itu kan. Ini kan namanya publik kan bernafsi jadi macam-macam, liar tafsirannya kan gitu. Yang kedua kemudian di dalam apa namanya implementasinya itu nanti seseorang untuk apa istilahnya karena harus basah jabatannya terus berebut ke jabatan harinya kan gitu. Artinya mereka yang berpoligami yang punya karena dapurnya kan lebih dari satu, jadi harus punya penghasilan yang lebih sehingga mereka terpacu mungkin maksudnya menjadi apa istilahnya kinerjanya lebih bagus hari ini misalnya, asumsi itu. Tapi kan ini sesuatu yang testing the water Mbak, apa ya belum tentu bisa dikatakan pasti seperti itu. Yang ketiga saya melihat memang apa dampak ini justru yang makin beruat kalau misalnya nanti berpengaruh pada pelayanan publik gitu loh. Kalau sampai ini berpengaruh pada pelayanan publik, lah itulah kemudian setidaknya kalau misalnya positif ya berarti apa yang terjadi di Jakarta bisa dijadikan pilot project bagi daerah lain, karena nanti daerah lain juga akan meniru seperti itu. Perlu ada juga pergub juga di daerah kami kan seperti itu. Nah, ini kan kalau positif, tapi kalau misalnya itu nanti misalnya apa dengan dapat izin dari atasan, namanya di kita ini perilaku ini koruptif misalnya, ya udah diizinin kan gitu, dapat izin terus entah dengan cara bagaimana administrasi dapatlah izin. Saya bawa nggak apa ibu ini istri saya, bu ini saya sudah dapat izin ya kan. Terus mengatakan ya karena ini ibu dengan saya kan suami istri kan satu, omong-omongannya bisa pelan-pelan. Nah, tapi kalau izin dari pengadilan dari ini kan pihak luar belum tentu akan sulit tentunya secara logika, tapi dalam prakteknya itu ya potensi-potensi kan dengan mudah orang, karena memang birokrasi kita ini birokrasi yang sangat mudah diterobos dengan berbagai cara Mbak gitu. Nah, itu yang menurut saya harus dipertimbangkan dalam implementasinya itu gitu loh. Ada kekhawatiran juga nih, ada memang sisi positifnya memperketat, mempersulit, tapi ada sisi negatifnya juga. Jangan sampai nih suami istri kalau misalnya tadi Pak Trubus bilang kong kali kong akhirnya untuk satu tujuan yang tidak baik gitu. Salah satunya adalah pendapatan tambahan gitu ya.
Ya, kalau saya melihatnya Jaruh kacamata positif ya. Yang pertama, peraturan ini untuk kepentingan regulasi bagi ASN untuk apa? Untuk hal yang terkait dengan masalah pernikahan, kemudian terkait dengan rencana kalau toh ada masalah-masalah terkait dengan perceraian, kemudian poligami, khususnya di lingkungan ASN baik PNS maupun P3K. Nah, dalam konteks tujuan perkawinan itu kan untuk membangun keluarga. Targetnya bukan jangka pendek, jangka panjang untuk kepentingan kesejahteraan. Dia kerja bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk kepentingan keluarga. Begitu melangsungkan perkawinan, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, negara masuk di sini untuk memastikan si suami misalnya menjalankan kewajibannya. Dengan apa? Dengan memberikan nafkah setelah ada pelaporan peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinan dilaporkan. Nah, pelaporan itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya, tetapi terkait dengan pengetahuan pemegang kebijakan agar tujuan perkawinan bisa terlaksana secara baik, hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Harapannya terbangun keluarga sakinah. Dalam kondisi tertentu, misalnya ada syikok, ada konflik, tidak serta-merta kemudian dianjurkan untuk bercerai, tetapi tahap yang berikutnya ada penasehatan. Itulah fungsi BKD. Kalau di dalam peradilan misalnya ketika ada orang yang mengajukan perceraian atau gugatan cerai dari istri, tidak serta-merta diiyakan, tetapi masuk kepada hakam. Tujuannya apa? Mempertahankan hubungan harmoni keluarga. Pasti ada masalah-masalahnya, tetapi solusinya tidak serta-merta perceraian. Dalam kondisi hasil akhir setelah diskusi, solusinya adalah perceraian, maka harus dilakukan secara baik. Dilaporkan lagi, memperoleh izin dengan pertimbangan-pertimbangan. Setelah terjadi perceraian, ada tanggung jawab yang harus tetap ditunaikan. Disitulah masuk distribusi gaji untuk kepentingan haknya istri, haknya anak, dan sejenisnya. Dalam kondisi tertentu, misalnya ada upaya untuk poligami, dinasehati. Kalau bisa jangan. Kalau memang harus izin. Izin siapa? Izin istrinya. Itu diatur di mana? Diatur di undang-undangnya. Setelah itu izin siapa? Izin peradilan. Setelah itu karena posisinya sebagai ASN, izin pimpinannya. Ini izinnya udah berlapis-lapis nih. dan waktunya, kalau kita baca sequel waktunya, itu 3 bulan bisa hampir setahun itu proses izinnya. Begini, ini kan tapi artinya kan memang semangatnya adalah melindungi, mempersulit sebelum mempersulit, mungkin tidak dalam persepsi mempersulit, melindungi bangunan keluarga. Karena bangunan keluarga yang harmonis sebagai modal dasar di dalam pelayanan publik bagi ASN. Begitu dia masalah di lingkungan keluarganya, bisa karena tidak diberikan nafkah, bisa karena ditinggal lama, bisa karena asusila, kan banyak itu rincian-rinciannya. Itu mengganggu harmoni. Jangan sampai kemudian itu ditutup kemungkinan untuk perceraian dan lain sebagainya. Ada pintunya gitu loh. Nah, tapi jangan masuk pintu ini dulu kan gitu kan. Nah, makanya kan, di dalam Islam perceraian itu halal, tapi yang paling dibenci. Ibarat pintu itu ya dibikinkan pintu tetap. Tapi jangan kita kan semua Indonesia orang gampang masuk. Asas monogami ya. Nah, di satu sisi kan juga side effect-nya adalah ketika memang seseorang memang sudah merasa tidak cocok, walaupun memang akan ada konseling tadi seperti Prof Nia menjelaskan begitu ya. Tapi paling tidak ketika dia mencoba untuk menjalani proses itu tidak bisa, dia tadi ada dikatakan khawatir yang berselingkuh dan akhirnya melalui proses-proses yang diikuti untuk berpoligami. Nah, tapi kalau misalnya dalam lingkungan ASN nih kita berbicara mengenai ada satu orang yang setuju untuk poligami, ada satu orang yang merasa harus mempertahankannya pernikahan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Apa itu tidak mengganggu kinerja dari ASN untuk pelayanan publik terlebih dahulu dibandingkan dia fokus dengan kebutuhan menambah istri gitu?
Kalau seandainya, ini kan ada beberapa asumsi-asumsi yang bersifat subjektif. Ketika asumsinya di rumah berantem terus kemudian nggak boleh cerai. Atau berantem sementara si laki atau perempuan berantem itu bisa sumbernya dari perempuan, bisa sumbernya dari laki-laki loh ya. Betul. Kita tidak bisa menjudge bahwa kasus saja, kekerasan di rumah tangga, kemudian kasus konflik itu dari istri atau dari suami. Bisa aja dari salah satunya. Makanya ada pintu perceraian, talak dari suami, ada pintu gugat cerai dari istri. Variabelnya juga banyak ya. Ketika istri tidak diberikan nafkah, istri ditinggal, itu istri bisa melakukan gugatan bahkan melapor kepada pimpinannya. Ini suami saya tidak memberikan nafkah, bahkan bisa dipotongin langsung memberikan nafkah. Demikian juga istri. Kadang kita kan berpretensi bahwa kalau kejahatan di dalam rumah tangga ini suami ini, kan belum tentu juga. Ada istri yang selingkuh, istri yang mabuk. Nah, kalau kondisi yang seperti ini dipertahankan hanya karena persoalan momok poligami, tentu nggak fair juga. Nah, disitulah fairness di dalam konteks ajaran agama, khususnya agama Islam, mendudukkan secara proporsional. Poligami bukan satu jalan utama, tetapi itu menjadi salah satu jalan dan solusi. Tapi jangan berani-berani masuk kalau belum siap memperoleh syarat-syaratnya, kan gitu. Demikian juga sebaliknya di dalam perkawinan, kalau ternyata ada masalah yang nggak mungkin dipertahankan, pintu perceraian dibuka. Tapi jangan gampang-gampang kemudian sedikit nggak cocok cerai, sedikit nggak cocok cerai. Wong cerai kok sedikit-sedikit. Kalau dari Mbak Aminah melihat urgensinya sebenarnya lebih kepada apa sih tahapan ini gitu? Karena kan tadi kalau dari Pak Trubus mengkritisi ini akan ada kaitannya dengan pelayanan publik gitu, ASN dari sisi kinerja mereka. Ya mungkin yang harus dilihat kalau kami melihat ya Pergub 2025 itu kan persyaratannya cukup banyak ya. Salah satu syarat yang dipertimbangkan untuk mendapatkan izin adalah apakah itu akan mempengaruhi kinerja atau tidak. Nah, mempengaruhi kinerja atau tidak itu juga dinilai oleh tim pertimbangan. Sehingga sebenarnya untuk tim pertimbangan pemberian izin perceraian maupun izin menikah lebih dari satu istri itu juga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki perspektif gender, perspektif anak, sehingga pemberian pertimbangannya itu komprehensif lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan yang utama juga sebenarnya yang harus dicatat ya, poligami yang dilakukan tanpa prosedur, poligami yang dilakukan tanpa izin dan seterusnya itu adalah kejahatan perkawinan. Karena orang misalnya menikah padahal dia tahu kalau dia ada halangan perkawinan. Itu adalah tindak pidana kejahatan perkawinan dan itu dilarang oleh KUHP. Dan juga sebenarnya itu dilarang di dalam kode etik ASN. Sehingga ya kalau misalnya ASN mau poligami, ya dia harus mengikuti prosedur yang tadi. Nah kemudian terkait dengan layanan publik, tentu itu juga harus ada pengawasan ya. Implementasi semua peraturan, saya pikir implementasinya itu harus diawasi. Harus dipastikan bahwa tidak hanya konteks poligami, tapi misalnya kasus-kasus yang ada dalam lingkup keluarga itu tidak mempengaruhi kinerja ASN. Salah satu caranya misalnya mendeteksi bahwa ada keluarga yang sedang memiliki masalah, maka kemudian misalnya dirujuk ke lembaga-lembaga yang menyediakan atau membantu pasangan atau keluarga itu untuk mengurai permasalahannya, atau misalnya memberikan rehat dulu agar tidak mengganggu pekerjaannya. Kalau yang disampaikan Pak Trubus tadi, minta izin bisa aja formalitas tanda kutip seperti itu, atau misalnya dengan berbagai cara. Nah, ruang-ruang itu juga sebaiknya diawasi agar misalnya meminta izin, misalnya karena teman atasannya atau tim pertimbangannya kenal gitu, ya udah dikasih aja gitu. Maka pengawasan di sini menjadi penting. Tapi sekali lagi seperti yang Pak Niam sampaikan, itu pintu darurat. Kalau bagi kami poligami itu alasan-alasannya harus kumulatif. Dan alasannya ini memang diskriminatif yang harus kita perbaiki di undang-undang perkawinannya. Baik, kita nanti juga akan mendalami ya bagaimana sebenarnya menyampaikan juga apa yang benar-benar apa yang ditujukan ya. Karena saat ini juga sudah terjadi misleading di masyarakat. Kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.